Sahabatan kaulah amuji hakim tawar ahwati seteja para jemaah salat besar khususipun de para sepuh sahabatan kaulah amuji hakim pertama-tama ngareng batan kaulah sering ajunan seteja amuji terasakar kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena batan kaulah sering panjenengan seteja ki keparengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kangkui ngelaksanaakin bedenah ibadah bulan puasa kadinto malar manter pada kaula sering panjenengan sedaya bisa apangki kelaban bulan puasa tahun sepekan datang amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah wa salamuhu malar mantar tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laban dabuan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemuka beten kaula sareng panjenengan bisa keparingan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para rabu sebagian kaula amal yakin untuk sore mangken kita akan mengkaji tema tentang sholat Id. Estona sore mangken kadinto beni dan kula sareng Ustaz Harun kadinto. Cuman kaleresan mangken kadinto pondok Sidogiri bisa beda haul. Haula Yai Nawawi, sepo. Jadi karena nang NU, nang MUI, nang kebanyakan kiai kadinto alumni Sidogiri. Ya, hera bagian alumni Sidogiri ke Sidogiri saja. Nah, kiai hera tenggulan karena tenggulan ki alumni Sidogiri juga, tapi ning sebulan. Nah, juga saabit nang Demangan sampai mangken nang sana Holil. Kingireng kita masuk pada pembahasan tentang sholat Id. Ini kagak ngingai boleh pelajaran lambat sebagai madrasah. Dan kaulah mungkin akan membacakan satu bab dari kitab Fathul Qorib. Makadimah pondok mesti beda pelajaran fikih dengan materi kitab Fathul Qorib. Nika pasti meneng Indonesia nika pasti beda Fathul Qorib. Ibarat orang ajar nahwu pasti melewati Jurmiyah Imriti. Mun fikih pasti melewati Fathul Qorib. Mun tafsir, mun pondok Indonesia pasti melewati tafsir Jalalain. Dan ini termasuk kitab wajib menang pesantren lagi. Langsung disaos bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Salatul Idaini. Pembahasan tentang salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Faslun wa salatul Idaini ayil fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Pasal tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah sunnah yang kuat, sunnah muakkad. Sunnat sejak sunnah. Bahkan pada sebagian ulama seadabu salat Idul Fitri dan Idul Adha itu hukumnya benikun karo sunnat tapi fardu kifayah. Artena manami pada salah situng kampung tak mendirikan salat Idul Fitri atau Idul Adha, maka orang sekampung gak dinto dosa saja. Tapi menabi pada situng orang yang melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha kadinto, maka sebagian orang tak dosa. Tapi oleh ganjaran cuman orang yang melakukan sholat Id kadinto. Nah, ini guys, menabi sebut nikah sebagai fardu kifayah. Di pada perkhilafan lagi, pada ulama ada buat sunat muakkad. Jika Nabi sunnah ekelakoh oleh ganjaran, tak ekelakoh lo dosa, cuman lo oleh ganjaran. Bagi siapa disyariatkan salat Id kadinto wa tushra'u jama'atan.
Salat Id kak dinto disunnahkan dikerjakan secara berjamaah. Wali munfaridin wa musafirin, atau dikerjakan bitibian lo anapa. Wali musafirin, atau orang yang dalam masa perjalanan. Misal orang mudik dari Jakarta atau orang ke Madura, atau tengah jalan dapat coba tengah tapi dapat Surabaya letelasen. Nah, maka walaupun dia dalam perjalanan kilo dapat ke Jompong ya sonataki untuk melakukan sholat. Kinyari masjid ambu bakal sholat. Wa hurrin wa abdin, baik orang merdeka akatiku lebih sampian atau budak lamba pada budak semakin sobung. Saya kocak budak nih kan, dia itu ada pemiliknya. Ini kenyamanan budak. Dia itu punya pemilik dan dia tidak punya apa-apa karena semua miliknya punya pemiliknya. Andi sayyid istilahnya, andi pemilik. Ben oleh soro apa-apa jarang lebudak nanti lambat ni ke hukum perbudakan semakin lah dihapus nanti. Dengan adanya agama Islam perbudakan ini kan dihapus. Ya karena manusia ini kan setara saja. Pada gapi. Wa khunsa wa mur'atin, baik kak dinto orang bentuk gelenon orang bentuk atau orang bini ini ke sunat untuk melakukan sholat Id. Nah, tapi orang bini kak dinto la jamilatin wala dati hayatin, beni orang bini seratin, beni orang bini adenten atau bisa semua nganying. Artena sholat Id kak dinto kan dilaksanakan di masjid. Maka bagi orang bini ratin atau orang bini adenten terlalu itu tidak disunnahkan untuk keluar ke masjid melaksanakan sholat Id. Kenapa? Karena khawatir menimbulkan fitnah. Saya kocak fitnah kak dinto, kenapa? Saya kocak fitnah kak dinto adalah muqaddimatul jima. Ki artinya bisa masahud kering laki. Kan mun bedereng bini bah adan tanji ratina reng laki sa jeling kan lo akad tep aku anang siapa bini nasa. Nah itu jadi bisa menimbulkan fitnah. Kemudian wa ammal ajuzu fatahdurul id fi thiyabi baitiha bila tibin. Sementara manabi orang sepuh bamba bini itu tetap disunahkan menghadiri sholat Id di masjid, tapi menggunakan pakaian sehari-hari dan tidak menggunakan parfum. Artinya lo usaha adenten pakai bamba lagi ke masjid di adenten agin jual. Nah, ini kalau oleh juga. Karena orang bini kak dinto estona tentenan dinto, cuma untuk laki nah. Cuman lakar mana bisa semakin kan terbalik pun lakar. Mau nanti kemantan tenten jeratina, sementara menasara nabi laki nah, abis lerbe ada di. Bahkan menurut sebagian ulama lagi, untuk zaman semangkin, untuk zaman semangkin, reng bini kak dinto dipastikan haram, ya pun sebagian ulama nih, untuk keluar melaksanakan sholat Id. Anak pamit sekak dinto karena reng bini semangkin nikah nang senengah menampakkan perhiasannya dan dia tidak menjaga diri dari pandangan reng laki. Juga reng laki mangkin mun bade reng bini beni pah nunduk tapi saja panten. Nah itu jadi cepon sebagian ulama lepas teh haram mun reng bini mangkin entarah melaksanakan sholat Id. Karena meniata kota biasa nanti reng bini melaksanakan sholat Id ini kebiasa. Jadi manabi menurut sebagian ulama ini haram gitu. Karena pasti akan menimbulkan maksiat. Dari pandangan gila, dari saling ngajeling gila. Selanjutnya artinya menterolok haram nanti bisa. Manabi contoh misal tupon tukak dinto contoh itu tembangan lagi. Saya ona holin biasa.
Dan apa caranya? Ki santri laki pada tengkade. Kapan santri laki lebih musola pada masjid, baru santri bini patoron ibun budi. Artinya santri laki loloki aciling santri bini. Amun nerok kisah atau berok kota kan lo sekali itu. Ki makat abareng nanti. Jalan-jalan bisa ki aja aja. Nah, jadi hal-hal semacam itu menurut sebagian ulama haram. Selanjutnya wa waktu sholatil idi ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Waktu untuk mengerjakan salat id kabinto adalah sejak keluarnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Dari are omber sampai duhur tergelincir. Tergelincir kan itu lepas dari tengah maksudnya. Sampai duhur. Tapi sunat adalah irtifa usyamsi, tingginya matahari kira-kira 1 tombak. Ki artinya nang waktu duha kan bisa. Kira-kira kalau betok nika waktu sunat. Tapi seumpamana mare sopu pan keluar are langsung mau dilaksanakan lo apa? Termasuk betul. Tapi sepaling sunat waktu are nika agak tinggi kira-kira 1 tombak. Wa hiya ay salatul idi. Rakaatani. Salat id ka dinto 2 rakaat. Yuhrimu bihima biliyati idil fitri awil adha. Orang yang melaksanakan salat id takbiratul ihram dengan niatan salat idul fitri atau idil adha. Usalli sunnatan li idil fitri atau usalli sunnatan li idil adha. Lillahi ta'ala. La usah fardon karena benih salat fardu lillahi ta'ala. Makmuman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Wa ya'ti bi du'ail iftitahi. Tetap disunnahkan membaca doa iftitah. Akun sunat gitu. Jadi mari takbiratul ihram, kabira walhamdulillah sampai lastari. Kemudian setelah doa iftitah wa yukabbiru fir raka'atil ula sab'an siwa takbiratul ihrami. Dalam rakaat pertama sunnah takbir sebanyak 7 kali selain takbiratul ihram. Di takbiratul ihram lo ibitong. Nah, jadi mari takbiratul ihram, mari nama doa iftitah pas takbir petong kali. Ini kan yang rakaat pertama. Summa yata'awwadu wa yaqra'u ba'daha surat Qaf jahran. Lastarenika lalu membaca ta'awud maca Fatihah. Baru setelah kadinto maca surat. Sesonat tebun ulama nang rakaat pertama mau surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid sampai lastare. Ini kan nang juz 6 lekor gitu, tak geleron juz 6 lekor kan bisa. Nah, cuman make mau surat selain kiloan apa? Wa yukabbiru fi raka'atis tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyami. Sementara nang rakaat kedua itu setelah berdiri sunnah takbir sebanyak 5 kali. Summa yata'awwadu lalu membaca Fatihah dan seterusnya. Summa yaqra'u Fatihah wa surata iqtarabat. Jadi nang rakaat kedua sunat mau surah iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ini kan nang juz 17 lekor, mantap klero nang juz 17 lekor. Nah, ini kan. Nah, itu salat Id. Itu salat Id. Kemudian lastarena salat wa yaktubu nadban ba'daha ay ar-rak'ataini khutbataini yukabbiru fi ibtida'il ula tis'an bila'an wa yukabbiru fi ibtida'is tsaniyati sab'an bila'an. Maus khutbah 2 akati khutbahna salat Jumat. Tapi di awal khutbah membaca takbir khotib nika maus takbir 9 kali nang khutbah pertama, 7 kali nang khutbah kedua. Kemudian walau fasala bainahuma bi tahmidin wa tahlilin wa sana'in kana hasanan. Kalau di antara takbir gele waktu salat nanti dipisah dengan tahmid, tahlil,
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itu bagus. Ini juga sunat. Ikan lebih biasa nanti ketika nang salat Id, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kan senikah. Nah, itu sunnah. Kemudian seumpama tadi nang salat Id tak nyapok takbir ni kakak dinapa. Seumpama sampean datang sama telat. Ketika sampean datang imam ampun maca Fatihah. Apa kia takbir betong kali? Tak usah. Anapa? Karena takbir kak dinto sunnat hukumah. Beni rukun. Sunnat takbir betong kali, 5 kali ni ka sunnat. Jadi mun sampean datang telat, tak usah takbir, ki cukup takbiratul ihram itu. Sebaliknya manabi salat jenazah. Manabi salat jenazah, misalkan takbir 4 kali. Takbir 4 kali kisah rukun. Artinya mun sampean telat lagi. Ketika sampean datang imam lah takbir le 2 kali, di sampean tetap batu mengena takbir ka dinto 4 kali. Karena ke serukun. Timun rukun nikah batu kalakoh menabi keng sunat. Gak usah lo anapa menabi le telat. Tapi nah. Kemudian semakin biasa dalam Idul Fitri, Idul Adha kadinto takbir nanti. Takbiran. Wa takbiru ala qismaini. Takbir kadinto beda 2 macam. Mursalun wa muqayyadun. Beda seanyama takbir mursal, beda seanyama takbir muqayyad. Takbir mursal kadinto mala yakunu akidah salatin. Takbir yang dikumandangkan bukan setelah sholat. Ini saya maksud takbir Idul Fitri. Ini nyamana takbir mursal. Wa muqayyadun wa huwa ma yakunu akibaha. Takbir muqayyad nikah takbir Idul Adha. Takbir yang dikerjakan setiap selesai sholat. Sholat fardu. Wa bada al-musannifu bil awwali faqala wa yukabbiru nadban kullun min dzakarin wa unsa wa hadirin wa musafirin fil manazil wat turuki wal masajidil aswaqi min ghurubi syamsi min lailatil Eid ay Idul Fitri. Nah, jadi takbir mursal ka dinto, takbir Idul Fitri ka dinto sunatakin baik dak reng lake maupun reng bini. Baik orang sebade epok compong atau orang yang melakukan perjalanan. Jadi misal tepak jalan badai mobil, malam Idul Fitri sunat takbir. Dalam mobil misal bi serompongan Allahu Akbar Allah sunat juga. Fil manazili wat turuk, di tempat-tempat dan bahkan di pasar. Maka lepas badai pasar sekali pakun sunat. Artinya benikun karo badai masjid. Benikun karo badai emok compok. Wat turuk bahkan badai lancelan sunat juga untuk takbir malam Idul Fitri ka dinto. Ki sebiasa lah karijin masjid musola. Tapi malah pada oning make badai compong panjenengan juga sunat takbir ka dinto. Artinya lain kenceran juga. Karena ini kesyiar untuk dikumandangkan. Badai pasar tepat alakoh ketepaan malam Idul Fitri sunat juga na takbir. Katibi otaba rombongan. Sampai bila takbir Idul Fitri kadinto ila ayat khulal imamu fi salatil Eid. Sampai imam melaksanakan salat Eid. Artinya mun lalas dari salat nikah lalu sunat aki boleh. Nikah takbir mursal atau takbir Idul Fitri. Wala yusannu takbiru lailatul Idul Fitri akibas shalah. Jadi takbir Idul Fitri tidak sunnah untuk dikerjakan setelah sholat fardu. Lain nih takbir Idul Adha. Tapi waqala an-Nawawi fil adhkari ikhtara annahu sunnatun. Tapi kalau menurut Imam Nawawi di malam Idul Fitri setelah sholat disunahkan takbir. Ini menurut Imam Nawawi. Semakin untuk takbir Idul Adha atau takbir muqayyad katinapa? Wa yukabbiru fi Idil Adha khalfas salawatil mafrudatih.
Untuk takbir Idul Adha Kak Dinto sunat dikerjakan sehabis melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu Kak Dinto. Ini kan sunat min muaddatin wa faitatin, baik sholat fardu Kak Dinto, sholat adaan atau sholat kodo, sholat saya kodo tetap sunat juga. Mari ngodoe sholat pas takbir. Wa kada fal faratibatin, juga yang sunat lagi selastarena sholat sunat rawatib. Wa nafli mutlaqin wa taba mari tahajud sunat juga. Wa sholati janazatin wa taba lastarena sholat jenazah. Intina lastarena sholat monang Idul Adha nikah sunat takbir. Bila bektona. Bila mon Idul Fitri kan lebih jelas. Sejak terbenamnya matahari Idul Fitri sampai laku mariana bajeng niki Idul Fitri. Mongse Idul Adha kadinto min subhi yaumi Arafatah ilal asri min akhir ayyamit tasyriqi. Sejak dari waktu subuh pada hari Arafah sampai akhirnya waktu asar hari tasyrik. Pangkempangah sejak tanggal 9 bulan Haji gal sanga bulan Haji, artinya sebelum telasen kadito kan len 10 len Haji. Tanggal 10 bulan Haji. Nah, takbir kadito sunataki kabit sebelum kabit tanggal sangang. Naren sopu. Ini kalau sunat takbir sampai tanggal 13 sarasar. Jadi akhir tasyrik kadito kan 11, 12, 13 nih. Nanti berarti kira-kira kurang lebih selama 4 hari kan. Ya sunataki takbir. Ben marena sholat. Kalimat takbirnya akatina pagi akati sebiasa kak bisa. Nah, yang sudah biasa kita dengarkan tiap tahun. Kak Dinto hal-hal yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha, juga takbir Idul Fitri dan takbir Idul Adha. Untuk kesunahan-kesunahan dalam Idul Fitri Kak Dinto, mon Idul Fitri sebelum as-sholat sunat adhar kada arapa malelok pada beri ento apa sah semakin karena telasen sunat adhar kada sebelum as-sholat. Sebaliknya Nabi Idul Adha Kak Dinto marena sopu sunat lo adhar sampai marena sholat. Arapa? Karena merenika kurbana. Misalnya kenapa? Karena kurban kadito kan tujuannya bagi orang fakir, orang miskin. Male ada era bareng di orang fakir, orang miskin. Kemudian sunat-sunat selain mangkat dari jalan sesemak, mulai dari jalan lain. Maksudnya antara pulang dan perginya lewat jalan selain. Tujuan apa? Ki kangku ya silaturahim, tidak tetangga. Di mangkat lebat bara mulai lebat timur misal untuk silaturahim. Juga sunat ki aminya rokoman karena apolo ngambil orang. Sunat mandi juga. Jadi benih karo mandi hadas rajat tok tadi. Kesa wajib kesa. Ini kemandi sunat. Di sunat atolo mun Idul Fitri Idul Adha ini sunat atolo. Abersian ngangkui kelampi segantang ini ke sunat. Artinya orang melek lampi kaisa istona beniken karo ya gayaan seesta lagi. Karena kayak lampa aki lambe kabit dari zaman Kanjeng Nabi lah kala senika. Waktu Idul Fitri Idul Adha itu sunat ngangkui lampis paling genteng lah. Mun beda sepote. Mun ada yang kiloan apa make benih pote pokok paling genteng. Senika. Jadi mun lebih sampean bah misal meliakin an putrana binina kelampi untuk salenan telas ini kan niataki norok lampan Kanjeng Nabi male oleh kencer benikun karo yang male agaya mon agaya itu benile kenceran oleh dosa jadi khaila kan itu kan hukum haram khaila ini kan angki aya gaya niat agaya niat apamir ini kan haram tapi mon niat norok lampan Kanjeng Nabi karena lampan Kanjeng Nabi juga mentelasen asalen Sayyidina Ali di keluarga mentelasen ki asalin senikah.
Nikah barangkali sebisa sampai yakin menampi beda hal-hal saya tanya akina ya taren